Yang halal ambil, yang haram buang. Perintah laksanakan, larangan tinggalkan. Ini yang disebut ilmu syariat. Nah, kalau itu sudah kita lakoni dalam kehidupan kita dalam sehari-hari, satu dimensi sudah berhasil. Tubuh yang sudah kembali ke Allah, alhamdulillah. هل أتى على الإنسان حين Pertama mungkin kita menganggap satu amalia itu adalah satu amalan yang rutinitas saja. Tapi kemana sebenarnya arah dari satu amalan, itu yang kadang-kadang kita lupa untuk memahami dan mengkajinya. Yang penting kita beramal. Nah, karena yang kita pentingkan amalannya, kadang-kadang satu amaliah yang sudah terbiasa di satu tempat, ketika datang amaliah yang baru, jadi masalah. Ya, jangan amaliah itu diganti-ganti. Di sini sudah terbiasa begini amalannya. Nah, sehingga kita terfokusnya kepada satu kegiatan amaliah. Tapi kemana arah dari satu amalan itu kadang-kadang kita lupa untuk mengkaji atau memahaminya. Satu, yang pertama. Yang kedua, kita kadang-kadang melaksanakan amaliah itu masih menempatkan satu kewajiban. Jadi menempatkan satu amaliah itu adalah satu kewajiban. Sehingga karena dia merupakan satu kewajiban, kita merasa terpaksa untuk melaksanakan. Kadang-kadang di hati kita itu sebenarnya belum begitu seret untuk melaksanakan itu. Tapi karena menganggap itu adalah satu kewajiban, kalau nggak dilaksanakan nanti berdosa. Atau kalau tidak dilaksanakan nanti nggak enak sama orang lain. Nah, ini masih menganggap itu adalah satu kewajiban. Biasanya ketika pemahaman kita masih dalam tahap kewajiban, itu agak berat. Kenapa berat? Karena kita merasa terpaksa. Yang namanya terpaksa itu kadang-kadang mengambil celah, mencari celah supaya tidak melaksanakan. Kayak kita menekan per itu ditekan, terpaksa dia ke bawah karena ditekan. Jadi ada celahnya sedikit, misalnya dia bisa lepas, nah dia loncat. Karena dia memang belum merasakan sesuatu itu menjadi kebutuhannya. Nah, begitulah kita dalam melaksanakan amaliyah. Kadang-kadang kita masih merasa suatu kewajiban. Tapi nanti kemudian akan meningkat menjadi kebutuhan. Ya, tidak lagi merasakan itu adalah satu kewajiban, tapi suatu kebutuhan. Nah, kalau sudah merasakan itu adalah satu kebutuhan, nah di sini sudah mulai tertanam di hatinya itu, ya, berupaya supaya memang melaksanakan. Jadi tidak merasa tertekan, tidak merasa terpaksa, tapi betul-betul sudah menjadi satu kebutuhan. Seperti makan, ya. Makan itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Nah, ketika perutnya lapar, ya biar yang lain dihentikan dulu, yang penting makan dulu. Karena dia sudah merupakan kebutuhan. Nah, begitulah amaliyah ini. Ketika kita menganggap itu adalah satu kebutuhan, maka kita akan senang melaksanakan, ringan, ya, jadi tidak berat lagi. Itu sudah mulai tertanam di jiwa. Nanti lama-kelamaan akan naik lagi. Dia tidak lagi merasa membutuhkan. Nah, tapi justru sudah merasa jadi pakaian. Nah, kalau sudah jadi pakaian,
Nah, dia tidak lagi merasa dia yang berzikir. Yang berzikir itu bukan kita. Yang berzikir itu ya justru dia yang dizikirin itu. Ya, ini yang disebut dengan az-zakir wal mazkur. Yang mengingat itu ya justru dia yang diingat itulah. Nah, kita tidak ada kemampuan untuk berzikir. Nah, kalau sudah begitu udah jadi pakaian, nggak bakal ditinggalkan lagi. Nah, ini tahapan-tahapan. Makanya saya katakan tadi, nah, kira-kira apa pentingnya kita belajar zikir? Apa pentingnya kita belajar tasawuf, belajar tarekat? Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya pikir kita perlu memahami dulu sebenarnya arah hidup ini kemana. Nah, itu dulu. Apakah kita ini memperbanyak amalan ataukah memang ada sesuatu tujuan? Kemana sih arah hidup ini? Nah, ketika kita memahami arah hidup ini, ya disitulah kita akan terbimbing. Kalau kita merujuk kepada surat Al-Asr, di mana Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kalau dipahami secara umum, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling memberi nasihat tentang kebenaran, dan saling memberi nasihat tentang kesabaran. Tetapi ketika kita coba untuk memahami ayat ini dengan bahasa seperti itu, kayaknya agak kurang mengena, kurang pas. Nah, kenapa belum menukik kepada pemahaman demi masa, ya, sepanjang masa, demi waktu, setiap waktu. Sesungguhnya manusia itu dalam merugi. Nah, ini saya kira benang merahnya di sini, meruginya itu. Jadi semua manusia itu diposisikan merugi. Apakah manusia laki, manusia perempuan, manusia beriman, manusia tidak beriman, manusia kaya, manusia miskin, manusia pintar, manusia bodoh. Ya, semuanya itu manusia itu diposisikan merugi tanpa kecuali. Nah, jadi ya siapapun orangnya, ya, asal dia bernama manusia, itu posisinya merugi. Nah, kenapa merugi? Karena waktu, karena maksa. Kalau dia tidak bisa menggunakan waktu, dia tidak bisa menggunakan masanya, maka dia akan selalu berada dalam kerugian. Ada masa sehat, ada masa sakit, ada masa senang, ada masa susah. Ada waktu kecil, ada waktu besar, waktu dewasa, waktu tua, waktu kaya, waktu miskin, waktu hidup, waktu mati. Nah, jadi dari lingkup masa yang kita lewati, dari lingkup waktu yang kita lalui, kita selalu berada dalam kerugian. Itu umum. Ya. Nah, lalu kamu ada isbat, ya, ada pengecualian. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Apa sih yang bisa kita pahami dari beriman itu ketika kita kaitkan dengan merugi? Kalau kita pahami iman itu hanya percaya, ya, percaya kita kepada Allah, percaya kita kepada Rasul, dalam artian percaya, ya, apa hubungannya dengan waktu? Apa hubungannya dengan merugi dan tidak merugi? Bagaimana kita menempatkan percaya itu supaya tidak rugi? Nah, karena konteksnya ini kan merugi. Ya. Jadi konteksnya ini merugi disebabkan waktu.
tidak bisa menggunakan waktu, akan dalam posisi merugi. Maka amanu di sini saya pikir ya bukan dalam konteks percaya. Ya, kenapa? Karena amanu itu adanya di hati, keyakinan hati. Nah, yang ada di hati itu apa sebenarnya yang paling dominan? Ya. Amanu itu bisa dipahami sebagai satu tujuan. Jadi tujuan. Jadi kalau kita sudah tahu apa sih tujuan, itu sudah terarah, akan tidak merugi. Karena kita sudah tahu tujuan. Nah, dari segala bidang kita. Apa sih tujuan bapak-bapak ini datang ke masjid ini? Nah, tahu tujuan. Oh, saya ingin sholat. Itu pasti dia lakukan sholat. Kalau dia datang ke masjid malah tidur-tidur, orang sholat dia tidur, ya nggak tahu tujuan itu. Apa sih tujuan jauh-jauh datang ke masjid? Ingin ikut pengajian. Nah, berarti dia harus mendengarkan kajian. Ya. Nah, jadi begitu juga misalnya, kenapa sih tujuan kita untuk dagang? Supaya kita dapat untung. Nah, maka kita berusaha untuk bisa mendapatkan keuntungan. Apa sih tujuan kita bertani? Apa sih tujuan kita belajar? Apa sih tujuan kita hidup? Nah, nih, jadi satu ini. Jadi kalau kita sudah tahu tujuan, ini satu keberhasilan. Jadi amanu di sana itu dipahami sebagai sebuah tujuan. Nah, sekarang kita ini hidup gitu ya. Apa sih tujuan kita hidup di dunia ini? Gitu. Nah, apakah kita hanya ingin memperbanyak amalan? Apakah kita ingin mencari duit? Sehingga kepikiran kita bangun tidur mikirin duit gitu ya. Sudah dapat duit nanti bisa beli makanan. Kalau sudah bisa beli makanan kita makan jadi kenyang. Kalau sudah kenyang tenaga kita kuat. Kalau tenaga kita sudah kuat bisa bekerja lagi. Kalau sudah bekerja dapat duit. Kalau sudah dapat duit beli makanan. Kalau sudah makan kenyang. Kalau sudah kenyang kuat. Kalau sudah kuat kerja lagi. Muter di situlah. Ya. Sehingga seolah-olah tujuan hidup itu cari duit gitu. Nah, jadi kalau kita tidak tahu sebuah tujuan itu, maka kita tidak akan mencapai sebuah sasaran. Ada satu. Ada. Jadi amanu di sana itu artinya tahu tujuan. Nah, jadi kalau kita sudah tahu tujuan, apa tujuan hidup kita, apa tujuan kita berusaha, apa tujuan kita ngaji, apa tujuan kita untuk dagang, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah tahu tujuan, itu saya dapat katakan itu seperempat keberhasilan. Hanya kita ini kadang-kadang nggak tahu tujuan. Nah, apa sih tujuan hidup kita ini? Soalnya hidup kita ini ya itu tadi, cari pekerjaan supaya dapat duit, cari ilmu supaya bisa kita pintar, gitu ya. Tapi kemana arahnya, kepada tujuannya? Nah, ini kadang-kadang masih ngambang. Nah, sehingga kita terfokus dengan amalan-amalan itu. Kita sudah ngamalkan begini, kita gimana supaya memperbanyak amalan itu, memperbanyak amalan ini. Tapi kemana sih arah amalan itu? Itu yang artinya kita tidak atau belum memahami tujuan. Nah, yang kedua, setelah kita amanu, amilus solehat. Apa itu amilus solehat? Kalau bahasanya amilus solehat itu kan amal soleh. Amal soleh itu kan perbuatan baik. Apa yang dimaksud dengan perbuatan baik? Kaitannya dengan rugi tadi. Kan wal asri innal insana lafi khusrin. Nah, jadi amilus solehah di sana itu tujuannya apa maksudnya? Itu adalah karya nyata, ya, berbuat. Setelah kita tahu tujuan, lalu kita laksanakan satu langkah-langkah, satu perbuatan dalam mencapai tujuan tadi. Tujuan hidup kita ingin kembali ke Allah, itu tujuan hidup. Nah, setelah kita tahu bahwa tujuan hidup kita ingin kembali ke Allah, nah, lalu kemudian kita cari langkah. Gimana caranya supaya bisa kembali ke Allah begitu. Apakah dengan cara amalan, apakah dengan cara pemahaman. Nah, sehingga timbullah ada amaliyah syariat, amaliyah tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat.
Jadi kita dalam rangka mencapai tujuan itu kita harus berbuat. Nggak bisa kita ya hanya menunggu saja. Maka tidak heran kita kalau orang yang memang sudah tahu tujuannya itu tidak lagi memikirkan berapa biayanya, ya berapa jauh jaraknya, enggak. Ya. Yang dipikirkan gimana mendapatkan tujuan itu, ya, sehingga dia berbuat. Kadang-kadang biaya nggak hitung-hitungan gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang bisa kita lihat, kita alami sendiri. Ada orang dalam mencapai tujuan tadi dia berbuat. Ya. Berapa waktu yang lalu ada yang dari Malaysia datang ke Arafah. Berapa biayanya dari Malaysia ke Lampung? Bukan sedikit, Pak. Ya, nggak cukup 500.000. Ya. Kita dari rumah sampai ke Assalam ini saja kadang-kadang masih mikir gitu. Padahal nggak pakai biaya, nggak. Jadi karena orang tahu tujuannya, dia berbuat. Dia tidak mikirkan biayanya berapa jaraknya. Ya, sekarang itu di Arafah itu semalam tadi dari Palembang, suami istri sengaja datang ya, dari Palembang. Berapa waktu yang lalu itu dari Aceh, dari Bengkulu, ada yang dari Jambi, ada dari Pontianak, bahkan ada yang dari Pulau Buru, Pak. Nah, itu kenapa? Karena mereka sudah ingin mendapatkan tujuan itu, gitu. Jadi nggak mikirkan biayanya berapa, nggak mikirkan jauh jaraknya berapa jauh, gitu. Capeknya nggak mikir capeknya. Nah, ini namanya berbuat, gitu. Nah, kalau hanya sekedar nunggu aja gimana mendapatkan tujuan tapi tidak ada aksi, tidak ada berbuat, ya hanya nunggu aja ya sesuai dengan bahasa Lampung, apa ulah ya uleh. Nah, kalau hanya nunggu aja ya kalau datang, kalau nggak datang ya calo namanya, ya nggak dapat. Nah, tapi kita harus berbuat, berusaha. Nah, makanya tidak heran saya katakan ini kalau orang kadang-kadang menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, mencari guru, gitu ya. Kadang-kadang bermalam-malam minah, gitu ya, dan lain sebagainya. Dalam rangka berbuat itulah, itu namanya amilus solehat. Nah, jadi setelah tahu tujuan, nah, cari perbuatan, laksanakan perbuatan itu, cari langkah-langkah. Nah, lalu kemudian, ya, kalau kita sudah tahu tujuan, lalu kita berbuat, insya Allah itu akan tercapai apa yang dituju. Nah, lalu yang ketiga itu tawasobil hak. Tawasobil hak itu apa? Sering kita pahami tawasobil hak itu saling memberi nasihat tentang kebenaran. Apa sih maksudnya? Ya, kaitannya dengan tidak merugi itu, saling menasihat tentang kebenaran. Kebenaran seperti apa? Nah, jadi kalau kita coba untuk mengaitkan kepada tujuan tadi, tawasobil hak itu artinya ilmu pengetahuan. Nah, jadi kita berbuat itu bukan hanya sekedar berbuat, tapi tahu ilmunya, kapan kita datangnya, ya, kapan kita belajarnya, kapan masanya kita berangkat, kapan masanya kita istirahat. Tahu tujuan, tahu ilmunya. Nah, jadi tahu tujuan lalu kita berbuat, kemudian tawasobil hak itu berdasarkan ilmu. Ingin kembali ke Allah, kemudian kita sudah berusaha, tetapi nggak tahu ilmunya. Kepada siapa kita bertanya, gitu. Ya, asal aja kita nanya. Yang penting kita lihat itu penceramah, udah kita tanya aja sama penceramah. Tapi nggak tahu kita penceramah itu menguasai apa enggak ada ya. Nah, sehingga kadang-kadang kita bertanya kepada yang bukan ahlinya. Gimana menurut pendapat Ustadz kalau belajar tarekat itu? Oh jangan, gila kamu nanti. Nah, udah. Sementara kita memang nggak paham, tempat kita bertanya juga nggak ngerti. Sekolah pada ranguh namanya. Nah itu kan. Nah tanya kepada mereka yang ngerti. Jangan sembarang bertanya. Ya, jangan anggap mentang-mentang dia profesor, doktor, lalu kita bertanya belum tentu loh Pak. Karena itu bidangnya masing-masing. Ada orang profesornya di bidang ilmu fikih, ada di bidang ilmu sejarah,
Ada yang bidang tasawuf, tapi profesor tasawufnya tasawuf akademik, dia bukan praktis, dia bukan praktisi, dia hanya tasawuf akademik dalam artian baca buku, pelajari kata orang. Dia nggak pernah belajar tasawuf, enggak, ya dah. Cuman mengetahui cerita-cerita orang melalui buku, gitu. Nah, dia pernah belajar tasawuf, dia bukan praktisi, gitu ya. Nah ini juga kadang-kadang menyesatkan juga, gitu. Nah, jadi makanya ya harus dengan ilmu. Kapan kita bertanya, kepada siapa kita bertanya. Lalu yang keempat, tawasau bis sabar. Apa itu tawasau bis sabar? Bukan saling memberi nasihat tentang kesabaran. Nah, kaitannya dengan tidak merugi tadi loh. Tawasau bis sabar itu artinya tabah, ulet, tangguh, tidak mudah menyerah. Walaupun kata orang ini kamu gila, nanti kalau belajar tarekat, nanti kalau tasawuf itu bid'ah, gitu ya. Nggak bakal menyerah, nggak. Nah, dia telusuri terus, gitu ya. Ya, tabah, banyak tantangan, ya, rintangan yang dihadapinya. Mungkin waktunya hujan, ya, mungkin sakit, ya, banyak tantangan-tantangan. Itu yang saya alami ketika jamaah di Arafah itu, Pak. Ada kadang-kadang kalau sudah belajar fikih kan ada akhir daripada pelajaran fikih itu saya sebut dengan istilah musahadah. Jadi setiap kajian itu ada musahadah. Ya, akhir fikih ada musahadah fikih. Akhir dari kajian tauhid ada musahadah tauhid. Akhir dari kajian tasawuf satu musahadah tasawuf satu. Nah, begitulah seterusnya. Nah, ada yang belajar fikih. Nah, musahadah fikih itu kan mandi. Ya, mandi tengah malam itu. Jadi ada seorang bapak itu datang ke saya pakai jaket ya sambil pucat, mukanya pucat dan menggigil. Nah, saya mau tanya Buya, katanya. Saya terus terang aja sudah 3 hari ini badan saya kurang sehat. Katanya. Ya itu panas dingin. Nah kemudian ya demam kata dia. Sampai waktu berangkat tadi dari rumah, istri saya bilang katanya nggak usah ikut musahadah, ya, nanti tambah parah sakitnya, ya kan masih kedinginan, masih belum fit. Tapi saya mikir kalau saya nggak ikut musahadah, berarti nunggu 4 bulan lagi yang akan datang. Sementara usia saya sudah sekian tahun, ya, apa bisa saya masih hidup sekian bulan yang akan datang? Saya nggak tahu. Jadi saya mau tanya sama Buya, saya ini apa ikut musahadah apa nggak usah? Nah, karena kondisi badan saya masih seperti ini. Saya bilang begini, tergantung hati kamu. Tapi kalau hati kamu memang kuat, laksanakan. Kalau menurut saya ikuti aja, musahadah aja. Ya, nggak usah khawatir. Sakit sehat Allah yang memberi. Nah, ya, walaupun dalam kondisi yang seperti ini sakit, kalau kata Allah sehat pasti sehat. Nggak usah takut. Nah, ikut aja, musahadah aja. Ya sudah. Nah, padahal saya lihat memang masih pucat. Ya, kemudian badannya juga masih kedinginan. Ikut musahadah. Ya, alhamdulillah diikutinya. Begitu selesai musahadah, mandi. Ya, mandi di Arafah itu. Nah, selesai mandi kan sholat taubat, sholat hajat. Gitu. Nah, begitu selesai sholat, dia datang ke saya. Alhamdulillah Buya katanya. Enggak kedinginan lagi katanya. Sudah mandi tadi malah sehat saya katanya. Ini sudah saya buka jaketnya enggak kedingin lagi. Alhamdulillah sehat. Nah, ini semacam tantangan, rintangan. Nah, sekarang tabah enggak kita menghadapi tantangan-tantangan itu. Nah ini jadi 4 macam itu Bapak Ibu. Ya, pertama tahu tujuan. Yang kedua laksanakan. Ya, dalam rangka mencapai tujuan tadi. Ikuti petunjuknya. Laksanakan amaliyahnya. Yang ketiga berdasarkan pengetahuan. Ya, kapan kita berangkat, kapan kita ngaji, kapan kita beramal. Nah yang keempat sabar. Tabah dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Kalau istilah pengesabah sepuh itu, ya
Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang. Ulah medal sila umpama kapanah. Kita duduk bersila, walaupun mau dipanah, mau ditembak, jangan berubah sikap. Kata Abah Sepuh. Ya, ulah medal sila umpama kapanah. Ini kan enggak, baru ngobrol aja sama orang, oh jangan nanti gila kan berhenti. Itu ya. Ya, jadi tadi enggak apa namanya, enggak istiqomah. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, jadi untuk kita mencapai sebuah tujuan itu pertama ya, kita tahu apa sih tujuannya, dan yang kedua laksanakan langkah-langkah dalam mencapai tujuan tadi. Kemudian yang keempat berdasarkan pengetahuan, dan yang ketiga berdasarkan pengetahuan, yang keempat sabar dalam menghadapi berbagai tantangan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih tujuan kita hidup ini? Gitu ya. Tujuan hidup ini kan sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kembali ke Allah. Itu tujuan. Fa aina tazhabun in huwa illa dzikrul lil alamin. Kemana sih Anda berangkat? Mau kemana? Anda mau pergi kemana? In huwa illa dzikrul lil alamin. Tujuannya supaya bisa kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Saya pikir ini yang harus kita pegang dulu. Jadi bukan memperbanyak amalan, bukan memperbanyak ilmu, bukan perbanyak pengetahuan, tapi tujuan ingin kembali ke Allah. Maka istilah orang tua-tua, lebih baik sedikit asal mencukupi daripada banyak tapi tak mencukupi. Sedikit kita punya tapi cukup, banyak tapi tak cukup. Nah, bagus yang mana? Mendingan sedikit asal mencukupi. Seperti ceritanya waktu almarhum Buya Hamka berkunjung ke Suryalaya, ya kan, dia dipersilahkan pengasahabah untuk ceramah subuh di Suryalaya. Ya namanya orang berilmu. Buya Hamka kan termasuk ulama besar, punya ilmu banyak, pengetahuan yang banyak. Ya selesai ceramah, ya, salaman sama apa, alhamdulillah kata. Ya. Tapi saya terus terang aja kata Abah, sebanyak ilmu itu gimana cara ngamalkannya? Ya gimana cara ngamalkannya? Nangis Buya Hamka. Nah, ilmunya banyak tapi ngamalnya gimana? Akhirnya Buya Hamka tak talqin zikir sama Abah. Mendingan sedikit asal bisa sampai ke tujuan daripada banyak tapi tak bisa menyampaikan ke tujuan. Nah, jadi satu itu. Ya, jadi kemana arahnya? Kembali ke Allah. Nah, ketika kita sudah paham tujuan hidup kita ini ingin kembali ke Allah, maka segala langkah yang kita tempuh itu berusaha supaya bisa sampai gitu. Sampai kita ke Allah itu. Nah, sekarang kita pahami yang dimaksud dengan kembali ke Allah itu seperti apa. Sebab banyak orang memahaminya kembali ke Allah itu mati gitu. Kalau sudah mati sudah kembali ke Allah. Tapi kenyataannya bukan, Pak. Mati itu tidak jaminan kembali ke Allah. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali kepada Allah. Nah, kalau begitu yang disebut kembali ke Allah itu ya seperti apa gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, maka perlu kita telusuri dulu. Yang mau kembali ke Allah itu yang mana? Caranya seperti apa? Yang kita perlu lakukan yang bagaimana? Supaya kita terarah tujuannya. Nah, yang pertama, kita perlu pahami bahwa diri kita ini ada 4 lapis atau 4 dimensi. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia diri. Nah, semua kita, entah laki, entah perempuan, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, semua manusia terdiri 4 lapis diri. Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Ya. Nah, ini tujuannya mau kembali ke Allah nih. Yang kembali ke Allah itu yang mana? Yang 4 ini.
tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Nah ini arahnya. Tubuh kembali ke Allah itu maksudnya apa? Nah, karena tubuh ini adalah perbuatan lahir, ya. Jadi dia berbuat, dia berucap. Jadi tubuh kembali ke Allah itu maksudnya aktivitas dalam keseharian mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Yang halal ambil, yang haram buang. Perintah laksanakan, larangan tinggalkan. Ini yang disebut ilmu syariat. Nah, kalau itu sudah kita lakoni dalam kehidupan kita dalam sehari-hari, satu dimensi sudah berhasil. Tubuh yang sudah kembali ke Allah, alhamdulillah. Nah, yang disuruhnya kita kerjakan, yang dilarangnya kita sudah tinggalkan. Yang halal saja yang kita ambil, yang haram kita tinggal, kita buang. Nah, ini real dalam kehidupan. Nah, kalau itu sudah kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, alhamdulillah satu dimensi berhasil. Tinggal bertahan saja. Nah, jangan sampai terjerumus. Nah, setelah kita berhasil dalam membina yang satu ini, tubuh kembali ke Allah, masuk ke dalam hati kembali ke Allah. Nah, gimana caranya supaya hati ini kembali ke Allah? Gitu. Nah, karena hati ini ya bukan milik kita, Pak. Hati itu milik Allah. Nah, tapi bagaimana supaya kita menempatkan hati itu ya betul-betul punya Allah, bukan punya kita. Ya, kadang-kadang kita masih menempatkan hati itu punya kita sendiri, gitu. Sehingga banyak yang masuk ke dalam hati kita itu yang kadang-kadang nggak penting, gitu. Iri sama orang ada masuk ke dalam, dengki masuk lagi, gitu. Dendam masuk lagi gitu, ke dalam hati kita. Nah, jabatan masuk, duit masuk, semua masuk ke dalam hati kita. Sehingga yang punya hati itu kadang-kadang nggak ada di rumah. Maka disebut hati itu kan qalbul mu'minin baitullah. Hati itu ada disebut dengan rumahnya Allah. Kadang-kadang yang punya rumah nggak pernah di rumah, Pak. Yang nunggu rumah itu tamu aja semua, gimana nggak pening hidupnya. Nah, yang punya rumah nggak pernah menempati rumahnya, artinya Allah nggak pernah diingat, gitu. Nah, yang di hati itu kan tamu semua, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah kantor, masalah kredit macet, macam-macam. Masalah kita dibully orang, masalah nggak kepilih lagi jadi pengurus, macam-macam. Masuk ke hati semua, remuk Pak hati itu. Nah ini jadi artinya apa? Nggak kembali ke Allah. Nah sekarang gimana hati itu supaya kembali ke Allah begitu? Karena itu milik Allah. Nah bagaimana yang dimaksud dengan hati kembali ke Allah? Terpaut hati hanya kepada Allah. Nggak nyangkut lagi hati ke yang lain, enggak. Mau dicaci orang ya silakan aja, nggak akan tersinggung pula kita. Ya. Mau dipuji orang silakan, itu hak dia, tidak boleh tersungging kita dengan dipuji. Mau dipilih jadi pengurus ya kita lahan ibadah, enggak dipilih juga, jangan sampai kita jadi musuhan. Jadi nggak nyangkut di hati ini. Nah, kepilih jadi pejabat ya alhamdulillah kita amanah kita jalan, enggak kepilih juga jangan kecil hati. Ini kan enggak, kadang-kadang kecil hati. Gara-gara enggak kepilih, ya akhirnya apa? Dendam sampai bertahun-tahun. Masya Allah. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi gimana hati itu kembali ke Allah? Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ya, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kita, Pak. Anak, istri, suami, jabatan, duit enggak bisa. Ya. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari selain Allah. Nggak nyangkut lagi, nggak nyangkut ke pahala, nggak nyangkut ke surga, nggak nyangkut lagi ke pujian orang, nggak nyangkut lagi dibuli-buli orang, nggak. Ya, nyangkutnya ke Allah aja. Ya, sehingga yang dipandangnya, yang dilihatnya, yang dirasakannya hanya ada Allah. Nah, ini hati. Nah, itu tidak gampang. Gimana caranya?
Nah, kata Nabi, likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih, pembersih hati itu zikir kepada Allah. Nah, kalau begitu belajar zikir. Belajar zikir, belajar tarekat. Jadi belajar tarekat itu artinya belajar zikir. Belajar zikir itu maksudnya belajar membersihkan hati. Ya, supaya hati kita kembali ke Allah, gitu ya. Jadi bukan memperbanyak amalan, bukan memperbanyak kawan, enggak. Ya, belajar tarekat itu membenahi diri kita. Inilah. Makanya orang mau benci, mau senang, terserah, nggak ada urusan. Ya. Orang mau belajar, mau enggak, terserah. Ini kan enggak, kadang-kadang kena sudah dibenci orang, lalu kita berhenti belajar tarekatnya. Ya, karena enggak enak sama kawan, lalu kita enggak laksanakan amaliyahnya. Itu. Ya, enggak belum terarah benar. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, jadi membersihkan hati itu belajar zikir. Maka saya sering sampaikan, jangan sampai gitu ya. Nah, dulu kan begini, ada beberapa tempat saya berikan ceramah subuh itu. Ya, sudah berjalan sekian tahun. Akhirnya saya mikir, ya kalau hanya begini-begini kita ceramah, dengar ceramah bubar itu, hasilnya apa? Nah, maka saya ultimatum, Pak, saya bilang, gini aja, kalau mau saya yang isi ceramahnya, zikirnya diamalkan. Selesai sholat subuh, kita zikir dulu, nanti dulu ngajinya. Zikir dulu. Kalau enggak, sudah, cari aja guru yang lain. Saya mundur. Untuk apa ngabis-habisin waktu aja kalau enggak diamalkan. Nah, akhirnya ada yang memang berhenti, gitu ya. Ya enggak apa-apa, gitu ya. Itu satu, alhamdulillah. Nah, sekarang setiap di mana saya ceramah, subuh itu mesti zikir dulu. Nah, cuman saya tekankan lagi, saya perhatikan. Kalau bukan saya yang ceramah, enggak zikir, enggak kan. Nanti kalau baru saya ceramah, nah baru zikir. Ya. Nah, maka saya bilang, zikir itu bukan punya saya, bukan. Itu punya Allah. Kita ini butuh semua. Ya, nah. Ini bukan punya saya, jangan sampai ketika saya yang ceramah baru zikir. Ketika bukan saya ceramah, ya enggak zikir. Itu bukan begitu maksudnya. Ya, nah. Karena zikir itu punya Allah, kita semua butuh, ada tidaknya orang berzikir tetap kita laksanakan. Saya yang ceramah atau bukan, tetap saja zikir laksanakan, itu milik Allah kok itu. Nah, itu yang saya katakan tadi, belum jadi kebutuhan. Nah, sekarang kita tingkatkan supaya bisa jadi kebutuhan tadi. Nah, itu hati kembali ke Allah. Terus kita benahi hati kita ini. Dengan banyak zikir jaharnya, dengan banyak zikir khafinya, dengan kita pahami kajiannya, supaya hati kita itu lengketnya ke Allah begitu. Enggak lengket lagi ke yang lain. Enggak mikirin banyak pahala, enggak. Enggak mikirin lagi kita gimana banyak amalan yang kita lakukan, enggak. Gimana mencapai tujuan supaya hati kita itu lengketnya ke Allah gitu. Nah, perbanyak zikir. Nah, kalau itu sudah, nah, masuk ke yang ketiga, ya, hakikat, ya. Nyawa kita kembali ke Allah. Siapa nyawa ini? Gitu ya. Ruh kita itu siapa? Nah, kembalikanlah kepada yang punyanya. Lalu rahasia diri itu kembali ke Allah. Siapa rahasia diri itu? Gimana cara kembalinya? Nah, ini kalau yang dua ini paham, gitu ya. Hakikat dan ma'rifat itu paham. Ya. Kalau syariat dan tarekat itu amalan. Nah, jadi makanya dua-dua. Amalannya kita jalankan, kajiannya kita pahami. Ya. Nah, bisa kita hanya memperbanyak amal tapi tidak kita pahami. Atau ngaji-ngaji terus tapi tidak beramal. Gitu ya. Nah, jadi tidak seimbang. Jadi dua-duanya kita jalankan. Amaliyahnya kita laksanakan, kajiannya kita pahami. Nah, dan pemahaman kaji itu untuk mengembalikan ya nyawa dan rahasia. Ya, nah, ini mengembali nyawa dan rahasia. Ini kan ada ayatnya itu. Apa kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah Allah berikan padamu sebelum kematianmu datang. Nah, kembalikan. Nah, makanya saya bilang paham tadi. Ya, kita dikasih Allah hayat. Ya, jangan ngaku punya kita itu. Serahkan hayat punya Allah. Kita dikasih Allah pendengaran.
Ya, samanya Allah. Balik kan, itu punya Allah bukan punya kita. Kita dikasih Allah penglihatan, itu basar Allah bukan punya kita. Nah, kembalikan kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati hadakumul maut. Serahkan apa yang sudah kami berikan padamu sebelum kematianmu datang. Ini yang saya sebut dengan mengembalikan pinjaman. Nah, lalu ada ayat lagi, ya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu dan anakmu membuat kamu lalai ingat kepada Allah. Artinya apa? Nggak nyangkut. Ya, nggak tersangkut lagi hati itu dengan harta, dengan anak, dengan jabatan dan lain sebagainya. Nah, ini namanya menghilangkan sangkutan. Makanya dalam mencapai dua tadi, itu ya, gimana nyawa kembali ke Allah, bagaimana rahasia diri kembali ke Allah, dua itu, kembalikan pinjaman, hilangkan sangkutan. Nah, bagaimana cara mengembalikan pinjaman, bagaimana menghilangkan sangkutan, ini perlu kajian, ya, kajian tasawufnya. Ya, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi kita ya tidak terobsesi kita perbanyak saja amalan, yang penting banyak beramal. Enggak. Banyak amal perlu ya. Tetapi harus ada tujuan. Mana tujuan? Ingin kembali ke Allah. Nah, seperti apa nih? Seperti misalnya amalnya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar. Itu bagus, itu zikir maksud dan itu dianjurkan. Itu namanya tahalli, tahalli, tajalli dengan sifat umum. Kata subhanallah, 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 itu kan maha suci Allah. Ini saya sebut dengan zikir penyadaran. Sadar dulu kita kalian suci itu Allah, bukan kita. Jadi subhanallah, ya Allah kau yang suci, aku yang kotor. Ya. Setelah kita menyadari yang suci itu Allah, kita yang kotor, sedangkan kita ingin kembali kepada Allah, Allah itu maha suci. Allah yang maha suci tidak menerima kecuali yang suci juga. Berarti kita harus mensucikan diri kita. Carilah langkah gimana supaya mensucikan diri. Cari guru, belajar dengan guru, gitu ya. Ikuti petunjuknya, gitu ya. Nah, setelah kita menemukan itu, baru kita bersyukur. Alhamdulillah, 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 kan gitu. Karena sudah mendapatkan. Setelah kita mendapatkan, lalu bagaimana? Jalankan dalam kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya tahalli, tahalli, tajalli. Tapi ini sifat umum. Ada nggak yang jalan pintas? Ya, ibarat jalan namanya jalan tol begitu ya. Ada, ringkas, cepat. Ya Rasul, ajarkan kepada saya, kata Sayyidina Ali, ya untuk bisa kembali kepada Allah, yang gampang mengamalkannya, ya, besar pahalanya, cepat kembali ke Allah, saya tidak bertanya lagi ke yang lain. Kata Rasul, amalkan zikir. Gimana cara saya berzikir ya Rasul? Dah, sini. Dah. Dengarkan saya mengucap kalimat la ilaha illallah. Kemudian kamu yang mengucapkan, saya dengarkan. Lalu Rasul mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Diikuti oleh Sayyidina Ali. Ini jalan pintas. Tahalli, tahalli, tajalli sudah termasuk di situ. Nah, kalau ada jalan pintas, ngapain kita jalan belok-belok ke sana sini gitu. Nah, ya sudah ada jalan pintas. Gitu. La ilaha illallah. Sekali mengucap langsung kembali ke Allah. Nah, kalau masih subhanallah, alhamdulillah, Allah masih muter-muter di situ. Cuman karena kita nggak paham, kadang-kadang jadi pertengkaran. Jangan langsung zikir la ilaha di sini. Ini sudah biasa. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Itu aja dulu. Ya mau begitu ya silakan saja. Tapi lagi-lagi saya katakan, apa sih tujuannya? Memperbanyak amal apa ingin kembali ke Allah begitu. Nah, ini jadi Bapak Ibu yang saya hormati, gitu ya. Ya tuh di samping kita memperbanyak amaliyah kita, karena kita tidak tahu mana yang diridhoi Allah, maka kita perlu perbanyak amalan. Tapi lagi-lagi mesti tahu arah tujuan kita dalam mengamalkan itu apa. Mudah-mudahan sekali lagi kita mohon, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk pada kita. Amin Allahumma amin. Saya kira demikian Bapak Ibu, karena kita dibatasi waktu, ya. Ya mungkin kalau masih ada waktu kita diskusikan. Ya, sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-bapak, demikianlah
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah lama ya yang mengkaji kalau kita ini apa bisa diskusi ini pernah menunjukkan ayat beberapa yang menciptakan ini manusia itu kerja itu apa ya? Itu ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berangkat dari hadis qudsi dulu. Kuntu kandan makhfiyah fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya' liya'rifuni. Saya ini, kata Allah, perbendaharaan yang tersembunyi. Saya kepingin dikenali. Lalu kujadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Maka ayat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay liya'rifuni. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengenal aku. Ya, jadi bukan beribadah kepada aku. Jadi tujuan pertama mengenal Allah itu dulu, gitu. Ya, nanti dulu ibadahnya. Ya, kenali dulu Allah itu. Nah, ini tujuan pertama. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, maksudnya tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengenal aku. Maka timbullah istilah dalam ilmu tauhid, ya, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama bagi manusia ini adalah mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Itu dulu. Jangan sampai kita payah badan, tunggang-tunggi ibadah, tapi nggak kenal siapa yang kita sembah. Akhirnya sasaran nggak tercapai, Pak. Ya, perasaan kita sudah banyak ibadah, tapi siapa yang kita sembah kita nggak paham. Kata kita nyembah Allah, Allah itu ada di mana? Ya, oh yang kita tahu nama Tuhan kita Allah itu nama itu sebutan. Alif lam lam ha itu Allah, bacaannya sebutan, itu nama. Nah, ketika kita menyebut nama, mesti terkait kepada yang punya nama. Sekarang yang punya nama itu sudah tahu belum? Begitu. Meja itu kan nama. Nah, mesti terkait mana yang disebut meja itu. Ya, jangan sampai yang kita paham meja itu tulisan meja. Gitu. Itu bukan, meja itu ada barangnya. Ya, nah, nyebut Allah ada yang punya nama itu. Ya, jangan sampai kita menyembah Tuhan yang kita tidak kenal. Nah, ujung-ujungnya semacam ilusi jadinya. Ya, kata kita nyembah Allah, Allah yang kita sembah kita nggak paham di mana Allah itu. Ya, ujung-ujungnya berpendapat Allah itu ada duduk di kursi di langit yang ketujuh. Masya Allah. Ya, nanti kalau jam 2 malam baru turun ke bumi. Jadi kalau belum jam 2 nggak ada Tuhan di bumi gitu. Nah, ini kan. Nah, jadi itu, Pak. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maksud itu kenali dulu Allah itu. Mana yang disebut Allah itu? Ada nama, mesti ada yang punya nama. Ya, sebut namanya, itu sebutan. Allah kan sebutan. Jangan sampai kita hanya nyebut nama. Jangan sampai yang kita pahami ada tulisan Allah di jantung kita itu. Syirik malah itu, Pak. Yang kita sebut, yang kita sembah itu bukan tulisan. Yang kita sembah itu zat wajibal wujud hakiki mutlak yang bernama Allah. Ya, di mana dia? Ada di diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu kenapa kamu tidak ketahui? Ya. Sudah ketemu belum siapa yang ada di dirimu itu? Ya, ya, kita kata nyembah Allah, Allah ada di diri kita, kita nggak pernah ketemu. Ya. Salat kita, ya, baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Itu kan dialog Nabi ketika Isra Mi'raj. Artinya Nabi itu mengatakan itu ketemu Allah. Setelah ketemu Allah, Nabi mengatakan at-tahiyatu lillah. Ya. Lalu dijawab sama Allah, Assalamualaikum ayuhan nabi.
Dijawab oleh Nabi, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Itu dialog antara Allah dan Muhammad. Nah dialog itu artinya apa? Ketemu. Nah masalahnya ketika kita sholat mengucap kalimat itu, ketemu Allah apa enggak gitu? Atau hanya ngulangin hafalan aja? Ya, karena kita sudah hafal diulang-ulang hafalan itu, tapi enggak ketemu Allah. Nah jangan sampai itu badan payah hati susah. Ya, jadi mesti ketemu Allah. Dalam sholat kalau ketemu Allah itu enggak berhasil, Pak. Walaupun banyak tunggang-tunggik kita sholat, tapi kalau nggak ketemu Allah, nggak mi'raj. Tujuan sholat itu apa? Mi'raj. Ketemu Allah. Nah, kalau kita sudah ketemu Allah dalam sholat, kita sudah pahami, kita sudah pakai dalam kehidupan kita keseharian, itu disebut dengan mendirikan sholat. Nah, baru mendirikan sholat. Banyak kita ini belum mendirikan sholat, Pak. Baru mengerjakan sholat. Berdiri, rukuk, yang tidak sujud, itu pekerjaan. Sudah berdiri belum sholatnya itu? Nah kalau mendirikan sholat itu nggak pakai waktu lagi, Pak. Di mana saja, kapan saja. Itu yang disebut dengan istilahnya sholatud daim namanya. Nah sekarang ini ya, dalam sholat 5 waktu, sholat yang ada syariat ini ibaratnya apa? Pelatihan. Melatih diri kita supaya bisa melakukan itu. Karena dalam sholat itu ya dialog zat dan sifat. Mana zat, mana sifat. Nah, maka disebutlah sholat itu penyaksian zat kepada sifat. Zat menguji sifat dengan afalnya, sifat memuji zat dengan asma'nya. Mana zat, mana sifat. Nah sekarang terbedakan belum? Terpahami belum? Mana zat, mana sifat di diri kita ini? Kalau belum ketemu itu, belum paham itu, gimana kita mau dialog? Itu satu. Yang kedua, itu ya. Nah, di dalam kita melaksanakan sholat itu sendiri kan ada zikir yang 4 itu terbawa, zikir syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, terbawa serta. Zikir syariatnya ucapan dan perbuatan. Zikir tarekat ingat hati ke Allah. Zikir hakikatnya dirasakan. Sekarang bapak sholat itu merasa bapak yang sholat atau bukan itu. Nah, zikir yang keempat, zikir ma'rifat itu dipandang. Jadi dibuat, diingat, dirasakan, dipandang. 4 ini simultan sekali ketika kita sholat terbawa serta. Nah, kalau sudah terbawa serta ketika kita sholat, gitu ya. Nah, sekarang di luar sholat sudah bisa belum terbawa serta itu? 4 zikir itu. Perbuatan, ingat, rasa, dan pandang itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, dalam kita melaksanakan sholat itu ya, mampu nggak kita menghilangkan diri dulu, gitu, ya, supaya kita tidak merasa kita yang sholat. Ya, gimana kita yang sholat? Kita berdiri pakai kodrat Allah, tahu kita ilmu Allah, melihat kita basar Allah, mendengar kita sama Allah. Yang punya kita yang mana? Nggak ada. Ya, ini enggak. Kita merasa kita yang punya, gitu. Dikasih pinjaman merasa memiliki gitu. Nah ini yang susahnya kita gitu. Ya kapan mau nyampainya? Itu yang ketiga, menghilangkan diri dulu. Lalu makomkan takbir. Ya, ada 4 makom takbir, ada ihram, mi'raj, munajat, tubaddil. Kapan ihramnya, kapan mi'raj, kapan munajat, kapan tubaddil. Belum lagi kiblat yang 4. Mana kiblat tubuh, kiblat hati, kiblat nyawa, kiblat rahasia diri. Nah, melengkap. Bagaimana cara menilik rahasia diri atau diri rahasia? Cara-cara menilik diri rahasia gimana caranya? Nah, lalu bagaimana cara kita mendengarkan semua ucapan? Bagaimana kita melihat semua gerakan? Itu terbawa semua di dalam sholat, Pak. Maka saya bilang nggak ada ilmu khusyuk tentang sholat, enggak. Yang ada ilmu tentang sholat. Kalau ilmu tentang sholatnya lengkap, khusyuk pasti datang sendiri. Nggak usah belajar sholat khusyuk. Belajar aja cara sholatnya. Nah kita ini kadang-kadang dibodoh-bodohin, Pak. Karena dulu pernah ada orang ustadz datang dari Jakarta. Nawar-nawarin siapa yang belajar sholat khusyuk bayar 1 juta 1 orang. Masya Allah. Lalu apa yang diajarkan? Lambat-lambat bacaannya.
Nah, maka alumni salat khusyuk itu kadang-kadang jadi imam, jadi gerundel di belakang. Ya, rukuknya ada 15 menit, rukuknya entah apa yang dibaca gitu. Sujudnya juga begitu. Ya, lama sujudnya, udah ngebet kepala orang di belakang, belum juga bangun-bangun. Nah ini enggak begitu. Sedangkan kata Nabi, idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan. Jangan panjang-panjang. Kenapa? Sebab kepentingan jamaah tidak sama. Ya. Ada yang kepingin cepat pulang, ya, kena ingin kerja. Ada yang kebelat mau ke belakang. Ya. Jangan mentang-mentang jadi imam lalu panjang-panjang ayatnya. Nah, sujudnya lama-lama. Ya, jangan. Nabi sudah memberikan arah. Idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau jadi imam ringankan. Ya. Jangan sampai kita membuat orang lain berdosa gara-gara kita beribadah itu ya. Kalau sendirian silakan, mau sujud dari maghrib sampai subuh silakan aja sendirian. Tapi kalau berjamaah jangan, Pak. Ya, pikirin orang lain begitu ya. Gitu ya. Nah, jadi itu Pak. Jadi artinya kita belajar ilmu tentang sholatnya. Saya kira itu Pak. Ya. Pelajari dulu, itu kenali Allah itu dulu. Baru kita bisa ketemu nanti ya dialog sama Allah itu ya. Hah? Ngaji Pak. Nah, itu ngaji. Nggak lewat mimpi enggak itu. Cari guru. Enggak mesti harus ke Arafah, enggak. Ya, banyak yang bisa mengajarkan itu. Jangan nunggu mimpi, Pak. Enggak ketemu-ketemu nanti. Ya, cari guru, belajar. Ya, insya Allah ketemu nanti. Saya kira itu, Pak ya. Ya, ya. Baik, masih ada yang lain, silakan. Ya. Jadi perbedaan masalah dan masalah belum jauh. Masalah pertanyaan itu berbeda. Kalau saya pertanyaan itu kan sampai ukur langkah layar terakhir di mengenai data. Jadi masalah enggak ada pertanyaan terus tadi masih itu. Bagaimana jawabannya itu? Jadi yang ditanyakan kalau menurut saya pertanyaan kubur itu adalah lagi jenazah sudah dikubur, di pelayan sudah pulang ke belakang terakhir itu mereka menunjukkan akhir dan kata menurut saya. Saya menurut saya tahu kalau nggak begitu pertanyaan kubur adalah lagi kita masih itu bagaimana menjawabnya? Bapak mau ditanya sama muka nakir. Makanya ditanya itu Pak, karena barang yang diserahkan dulu belum dikembalikan. Kan ditanya, datang menghadap Allah mengandalkan amalan. Nah, kita beramal, kita yang puasa, kita yang pintar, dan ditanya itu nanti. Kalau sudah dikembalikan Allah mau ditanya apa lagi? Ya. Jadi kalau nggak mau ditanya muka nakir, itu balikkan dulu. Ya, kembalikan ke Allah dulu semuanya. Itu yang disebut dengan masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Ya nggak ada lagi mau dihitung. Ya, udah dikembalikan semua sama Allah. Nggak ada yang punya kita lagi. Ya, nah itu. Jadi ya itu bahasa-bahasa syariat itu mesti kita pahami juga secara hakikat, Pak. Ya, mungkar nakir itu ya termasuk rakib atid, malik ridwan, ada di diri kita semua itu Pak. Ya, malaikat 10 orang itu ada di diri kita semua. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ya, rakib atid, mungkar nakir, malik ridwan ada di diri kita semua ini. Nah, cuman kalau saya ceritakan nanti jangan sampai jam 12 Pak belum selesai. Ya. Nah, jadi artinya itu ya kembali ke Allah Pak.
Yang mengendalikan munkar nakir itu Allah itulah. Gitu. Nah kalau misalnya maaf mohon ampun kepada Allah. Bagi mereka yang sudah paham, sudah kembali ke Allah, sudah duduk di zat, bukan duduk di sifat lagi. Nah, yang bertanya itu siapa? Mungkar sama nakir. Mungkar nakir itu siapa? Makhluk Allah. Kalau makhluk Allah bertanya sama makhluk, ya, jadi makhluk bertanya sama makhluk, siapa Tuhanmu? Nah, karena kita berada pada posisi makhluk tadi, ya sifat, itu kan, kita akan menjadi Allah Tuhanku. Kalau benar aman Pak, kata. Kalau salah digebuk, itu kan. Itu kenapa? Karena sifat sama sifat saling tanya bertanya. Tapi bagi mereka yang duduk di zat, ya, dia bukan duduk di sifat lagi. Yang bertanya siapa? Sifat. Yang ditanya siapa? Zat. Kata mungkar sama nakir, kata sifat. Siapa Tuhanmu? Kata zat, aku Tuhan kamu. Kalau sudah begitu, Pak, apa masih berani mungkar nakir nanya? Kir, bos gitu. Itu kalau sudah duduk di situ, itu yang disebut dengan masuk surga tanpa hisab. Ini jangan kita menghadap Allah mengandalkan amal kita, mengandalkan kepandaian kita. Nanti itu ditanya, kamu dapat dari mana? Kamu beramal itu siapa yang nyuruh? Pakai apa kamu beramal? Itu kan punya aku itu, kata Allah. Kok kamu miliki? Makanya ditanya. Ya kan? Nah, jadi mungkar nakir itu coba sekarang jangan nunggu dikubur dulu baru ditanya, Pak. Ya kan? Ini kuburan nih. Jasa ini kan kuburan nih. Ya kan? Nah, ketika sudah dikubur baru talqin mayat. Apa talqin mayat? Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, kemana kiblatmu, siapa saudaramu. Kan itu yang diajarkan. Mayat sudah dikubur. Kalau datang dua orang malaikat kepadamu, janganlah kamu takut. Mereka juga hamba Allah. Apabila mereka bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, ya siapa imammu, kemana kiblatmu, siapa saudaramu, jawablah dengan bahasa yang fasih, lisan yang fasih. Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Al-Quran imamku, Baitullah kiblatku, kaum muslimin muslimat saudaraku. Kapan itu diajarin? Ketika sudah dikubur dalam tanah. Lagi hidup aja susah benar hafal. Ini udah dikubur, baru diajarin itu. Ya dah. Dengan tidak bermaksud menyalahkan, karena itu harus tahu isinya, Pak. Ya dah. Artinya, yang sudah mati itu, yang sudah dikubur itu, ajarin. Mana kuburan? Nih kuburan nih. Jasad kita kuburin, kuburan. Nah, yang mati siapa? Hati kita nggak ingat Allah, itu yang namanya mati itu. Ajarin itu, siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku. Allah Tuhanku bukannya omongan mulut, Pak. Kamu tahu nggak Tuhanmu itu? Kamu ngomong Allah Tuhanku, kenal aja sama Tuhan kamu? Enggak. Nah, udah ketemu belum sama Tuhanmu itu? Nah sekarang nanyanya, gitu. Nah, siapa nabimu? Muhammad nabiku. Muhammad yang mana? Nah, Nabi Muhammad itu yang di Mekah, yang di Madinah. Itu ibarat mataharinya. Ya, sinar matahari ada di diri kita, Nur Muhammad namanya. Udah tahu belum dengan Nur Muhammad yang ada di diri kita ini? Ya, udah bernabi kepada Muhammad atau belum kita ini? Atau hanya pengakuan-pengakuan kita aja? Tapi kita nggak kenal sebenarnya dengan Muhammad itu. Siapa imammu? Al-Quran imamku. Ya, Al-Quran itu diikuti. Mana Al-Quran itu? Bukankah Al-Quran itu ada di diri kita inilah? Kemana kiblatmu? Baitullah, kiblat Baitullah yang mana? Baitullah itu di hati kita nih. Ya, ketika kita sholat menghadap ke Baitullah. Nah ketika kita berbuat dalam kehidupan menghadap ke Baitullah, enggak. Tanya ke hati nurani kita ini. Itu namanya menghadap kiblat, Pak. Kita ini kadang-kadang nggak menghadap kiblat. Apalagi kalau pemilu, Pak. Ya, ngadapnya ke duit, gitu. Wanipiro. Ya, walaupun bertentangan dengan hati nuraninya, nggak menghadap kiblat, ngadapnya ke duit, gitu. Nah sekarang menghadap kiblat. Nah sekarang Pak, ya
Kaum muslimin saudaraku. Ini kata kita kaum muslimin muslimah saudara kita, tapi gontok-gontokan terus, berantem terus, gitu. Dendam kesumat enggak selesai-selesai. Katanya bersaudara. Nah, ini jadi sekarang Pak, ya. Jadi talqin mayat itu isyarat aja. Ya. Ketika mayat sudah dikubur, begitu talqin mayat itu isyarat. Ya, supaya isinya mana sekarang? Ya, nanyanya di sini. Coba tanya. Ya, siapa yang nanya? Akalmu bertanya atau nafsumu yang bertanya? Kalau akalmu bertanya, insya Allah akan selamat, Pak. Tapi kalau nafsu yang bertanya, itu akan celaka. Maka digebuk sama muka nakir itu. Itu. Karena nafsu. Oh Tuhanku Allah, tapi ngerti itu Allah itu enggak. Hanya nutup-nutupin orang aja gitu ya. Itu namanya nafsu yang bertanya, bukan akal. Ya, nah. Coba kalau akal yang bertanya, pasti dia akan menjawab ya dengan jujur. Nah, tapi kalau nafsu yang bertanya, ya itu nutup-nutupin supaya jangan malu aja sama orang. Gitu. Akhirnya Pak kita sengsara sendiri, maka digebuk temukan akhir itu istilahnya. Ya, nah. Nah, saya kira demikian Bapak Ibu ya, karena memang waktu kita terbatas. Saya kira demikian. Gitu. Ya, ya, silakan. Malam. Kalau gitu sampai saya Bapak itu. Kalau sampai segituan aja udah. Ya, alhamdulillah.
Dalam COVID itu artinya sudah berobat di belakang. Dalam COVID itu artinya sama-sama peperangan. Ya, jadi kalau kita dalam peperangan sholat, imam itu ada di depan. Ya. Kemudian buat dua baris. Satu baris di depan, satu baris di belakang. Nah, ketika imam sujud, ya, shaf yang di depan mengikuti imam. Nah, shaf yang di belakang itu siap untuk menghadap. Ya, bila perlu menghadap ke belakang. Kalau ada musuh datang. Nah, nanti imam sudah berdiri, shaf di depan sudah berdiri, barulah shaf di belakang itu melaksanakan sujud, ruku dan sujud. Nah, mungkin mereka menghadap ke arah belakang dulu. Nah, kemudian balik lagi menghadap kiblat. Itu namanya berubah. Kenapa? Dalam keadaan perang. Jadi artinya kalau kita tunggu asal sudah mengarah saja ke Mekah, insya Allah itu sudah bagus. Ya. Tidak mesti kita mengarah betul ke Baitullah itu. Ya. Nah, kalau bisa ya lebih bagus. Ya. Nah, tapi kalau sudah mengarah ke Masjidil Haram saja itu sudah cukup. Yang nggak boleh berubah itu kiblat hati, kiblat nyawa, kiblat rahasia itu nggak boleh berubah sama sekali. Nah, kiblat hati kepada sirullah, kiblat nyawa kepada aras Allah, kiblat rahasia kepada nur Allah. Nah, kalau itu dari takbir sampai salam nggak boleh berubah. Nah, kalau kita tunggu itu ya situasinya ya, asalkan dia sudah mengarah kepada Allah, mengarah kepada Masjidil Haram. Kenapa? Karena ayatnya fawal wajhaka syatral Masjidil Haram. Ya, jadi arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka saya bilang tadi kalau kita sholat di dalam Haram harus langsung ke arah Baitul. Tapi kalau sholatnya di luar Masjidil Haram, arahnya ke Masjidil Haram. Kalau sholatnya di luar kota Mekah, maka arahnya ke arah Mekah. Sudah cukup itu. Mudah-mudahan dia diampunkan oleh Allah. Jadi yang penting itu kita sholat, yang penting. Lalu kemudian kiblat yang 3 macam itu jangan berubah. Nah, kalau yang begini ini, ya saya pikir nggak masalah. Dulu kan pernah ada kejadian, tapi namanya ribut. Nah, ya, karena katanya sudah terjadi gempa, maka miring. Karena nggak masuk akal lah. Namanya begini. Nah, ini jadi gempa, arahnya ke sini. Nah, masjidnya kan muter. Ya, kalau dia muter, ya muter semua kan begitu. Satu. Yang kedua, ya karena ribut itu dimiringkan begitu, akhirnya ada seorang kiai. Kita pastikan saja. Kalau usah kita ribut, kita pastikan. Di bornya Pak Imam itu. Di bor itu sampai tembus. Coba ya, kalian kelihatan kabarnya enggak ada. Begitu ini semua yang lihat kabar, langsungnya kabar semua. Sudah dibor sama dia, itu setiap orang yang melihat itu melihat kabar itu semua. Udah katanya, ya, udah kan kelihatan kabarnya itu. Ngapain kita libur kata udah. Nah, kalau untuk memastikannya bapak bor aja. Jadi ada enggak kabarnya? Saya kira tidak masalah. Ya, mudah-mudahan diampunkan Allah. Saya kira itu. Terima kasih. Pokoknya istiqamah aja, sama zikirnya, sama sholatnya, ya, arahnya mudah laksanakan saja. Yang penting kiblat hati, kiblat nyawa, kiblat rahasia itu jangan sekali-kali berubah. Ya, saya kira sekali itu saja. Baik Bapak Ibu, kita akhiri doa dan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani wa atubu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين